Karena dia udah tahu rumahnya, dia udah tahu listingannya di mana, alamatnya di mana. Dia pakai strategi, pakai cara yang menurut gua nggak beretika, nggak bagus, nggak boleh ditiru, nggak boleh ditiru. Iya. Cerita Olivia Lim, episode 10. Take 1. Cie, keren kan? Lagi. Sini. Coba sini. Taruh di meja aja. Nih ya. Bahkan Kan kemarin direkturnya Olivia Lim, sekarang Benitio. Karena lu yang cerita hari ini. Oke, gue ada cerita mengenai karena ini masih tadi ngobrol sama teman sesama agent gitu. Oke, jadi ceritanya judulnya apa nih nih? Listingan Di apa ya? Judulnya yang bagus. Jadi listingannya yang kadang-kadang disalip bypass atau apa gitu. Di bypass sama agent lain gitu. Iya, tapi caranya di luar Nurul. Di luar Nurul lah ya. Iya, Oke. Nurul itu siapa ya? Hah? Nurul itu di luar nalar. Oke, jadi gini. Ini langsung nih. Langsung aja. Apa? Oh ya udah pembukaan tadi ya. Ya udah oke. Langsung aja. Tadi perkenalan udah, nggak perlu yang ini. Udah tahu kan ya saya Olivia Lim, dia Benitio. Udah lah ya. Kita nggak pernah suruh subscribe loh. Subscribe. Iya. Subscribe dong Olivia Lim nih yang belum subscribe ya. Soalnya kita capek. Habis ngevlog nih tadi 2 rumah buat 3 platform, YouTube, Reels, terus TikTok. Udah gitu kita mesti podcast ini udah 2 episode dalam sehari. Ini udah jam berapa nih, kita belum makan malam, udah jam 7:30. Lu orang pada subscribe dong, kasihan nih kita nih, butuh tau gak sih gaji dari YouTube. Ya mau aja ya. Enggak, harus biar semangat. Beneran loh, gak ada yang mau ngomongin kayak gini selain kita. Bener gak? Oh iya, kalau ada yang kan? mau ceritanya kita tayangin. Atau mau cerita langsung nih, langsung aja email atau kontak dia lah, nggak apa-apa lah. Iya, kontak gue deh, nanti gue samperin di mana lo. Tapi betul. Ceritanya mengenai properti ya. Harus cerita dulu ke kita, baru kita tahu nih. Oh, kira-kira ceritanya pas nih untuk taruh di podcast kita ya. Baru kita kita bales gitu. Ya. Banyak. Ini salah satunya episode ini. Karena temen gue juga ada yang dari Bandung, dari Surabaya pengen ceritain katanya. Cuman dia bilang, kalau gue ceritanya putus-putus, gue diomelin nggak nanti? Kalau nggak nyambung, diomelin nggak? Diomelin sama siapa? Ya ini lah, tuh. Aduh. Belum apa-apa dia udah tanya gitu. Oh gitu? Mungkin kenal lu kali ya. Apa dia sering ngomelin kali ya? Enggak lo, lu gila lo, gue mau baik, lu gila. Makanya lu orang pada subscribe kalau gue makan. Ya udah langsung oke. Jangan lupa subscribe ya. Oke, jadi gini. Agent properti kan tugasnya selain jualan sebelumnya listing namanya. Listing itu jadi kita kumpulin data, dokumen atau properti. Langsung owner nih ya. Iya, harus langsung owner nih. Properti yang mau dijual atau disewakan, kita list namanya. List. Jadi ada detailnya tuh. Ya. Semuanya lengkap. Nah, ini gue mau ceritain mengenai listingan. Ada cerita begini. Pertama cerita dari gue. Wih. Langsung. Karena masih seger nih. Jadi gue punya listingan nih. Pasang spanduk dong, karena diizinin sama ownernya, gue pasang spanduk. Selain spanduk gue, ada spanduk yang lain juga dari kantor-kantor agent lain, itu biasa. Gue pasang, terus 2 hari kemudian, gue diimpok sama orang tua gue. Ini sebelah rumah ya? Karena ini rumah nyokap, ini yang ini ya, rumah nyokap. Ini rumah nyokap, ini properti yang mau dijual. Jadi gue pasang di
di sebelahnya. Karena nyokap kenal sama ownernya. Jadi dia tahu nih, oh anak lu ini agent ya. Iya. Ya udah lu pasangin spanduk dong, bantu jualin rumah gue gitu. Gue dapat listingan dari nyokap. Oke. Gue pasang spanduknya tuh. Oke. Tahu-tahu ada mas-mas tuh dateng copotin spanduk gue. Itu ternyata si yang suruh enci-enci Agent properti tempat lain, kantor lain. bukan lu kan cincinya. Jadi cincin di dalam mobil, Ketahuan semasa gue. keluar copotin spanduk gua. Kebetulan nyokap gua lagi nyokap lagi di luar, terus tegur, kok kamu kenapa tuh masih copot? Suruh siapa kamu? Diam aja mas-masnya. Oh, tapi dicecer ya sama Dicecer, nyokap tanya ya. siapa? Akhirnya cincinnya turun. Oh iya salah sangka, salah ini katanya. Aduh, saya padahal nggak suruh copotin tuh gitu ya. Nggak suruh copotin saya kata cincinnya. Aha. Wah gila caranya. Terus pasti nyokap ya nggak mau tahu. Dipoto pasang sama lagi. dia. Gue sebenarnya ada fotonya tuh. Oh. Jadi dia ternyata punya kantor properti juga. Tepatnya. Suruh emas-emasnya itu yang copotin ganti spanduknya dia. Oke. Listingan yang sama berarti kan rumahnya. Itu salah banget. Agent properti nggak boleh begitu. Even lu nggak kenal, itu aja udah nggak ada etika. Ya, itu nggak bagus, nggak bakalan berkah pastinya. Iya, pasti udah seret deh Ya, rezekinya nggak ya. bakalan. Untungnya, Ujung-ujungnya karena nyokap lihat jadi kayak ya udah. Oh, salah, iya. Iya, dipantau sama nyokap nih, jangan sampai ada yang copotin spanduk anak gue gitu kan. Iya, itu aja udah sesuatu hal listingan sesama kantor agent. Iya, itu licik harusnya sih. ya saling menghormati, saling Betul, respect betul. karena kita Sama-sama nyari. ya dan gua nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu. Betul. Cuman kalau dituduh pernah beberapa kali karena gue diteleponin tuh pernah. Ini kok spanduk saya? Oh, saya ada buktinya. Pas lu dateng udah nggak ada gitu. Betul. Atau memang gua nggak tahu karena ownernya kan kadang-kadang yang copot. Bisa jadi. Ada tuh Intinya nggak satu boleh. listingan lu kayak tiba-tiba ada yang komen, ada yang telepon, itu kok spanduk gue gini-gini. Terus kamu lapor ke owner bilang, oh ya saya cabut soalnya udah lama banget nggak kejual-jual rumah gue. Iya. Ya kan, ada yang begitu ya waktu itu ya. Ada yang begitu. Jadi lebih baik tanya ownernya dulu deh. Iya, betul. Kalau kadang-kadang memang banyak banget kayak owner yang merasa, aduh udah lama ya, gue ganti sama agentnya. Betul, benar. Jadi kita yang baru-baru kadang-kadang nggak tahu. Orang spanduk gue juga pernah dicopot kok. Tapi gue tanya ownernya dulu. Ownernya enggak. Benar. baru. Ya, ada yang bilang, loh saya nggak tahu. Ya udah kamu pasang lagi aja. Nah itu kan berarti Iya. ada agent nih yang copot nih. Benar. Itu kejadian terus. Kayak gitu mungkin semua agent ngalamin. Pernah Tapi ngalamin. ini ada cerita. Itu udah ya. Ya. Ini ada cerita yang lebih nyebelin. Lebih nggak beretika sebutannya. Sebenarnya bukan cerita gue langsung nih. Ini dari teman sesama agent dari kantor yang udah terkenal banget. Jadi dia punya listingan. Harga listingannya tahu nggak berapa? 90 miliar. Bayangin. Gila. 90 miliar. 90 miliar. Itu sikut-sikutan dong. Iya, rumah di Jakarta. Oke. Dia punya listingan. Karena dia orangnya baik hati, dia share tuh listingannya. Siapa sih? Misalnya, Kasih tau. Sini. Hah? Kasih tau dulu. gua bisikin ya. Heeh. Bisikinnya pakai mic nggak? Ya, bisik. Oh, iya. Itu baik banget. Gue tahu Jadi, orangnya baik banget. Dia cerita seperti gini. Dia bilang, gue ada listingan. Waktu itu belum kenal kita, belum kasih ke kita, belum kasih ke gue. Dia punya listingan dan dia ada yang minta informasi detailnya. Ya lalu dia kasih tahu tuh ke agent itu. Kobrok lah ya intinya ya. Dia pikir awalnya kobrok. Iya. Jadi dia informasiin tuh. Pokoknya kalau lu sebagai agent lu bisa kasih listingan ke agent lain berarti lu open kobrok ya. Namanya kobrok. Kobrok itu perjanjian kerjasama atau kerjasama antara 2 atau lebih agent untuk dapat menjual betul. produknya, propertinya gitu. Iya. Jadi pada saat dia kobrok,
dia bilang si agent A ini namanya ya. Si A ini bilang, boleh dong Kobrok, gua minta detailnya dong, fotonya dong. Oke, dia kasih semuanya. Oke, ini kenal nih. Kenal. Orang kalau kenal sih udah nggak di luar dia nurul sih kalau udah, misalnya bisa disalip-salip gitu. Iya. Jadi kenal, terus dia kasih informasinya, tapi kan dia hanya dapat informasi foto sama lokasi rumahnya kan. Dia belum tahu ownernya dong. Tahu nggak apa yang dia lakuin? Gimana? Karena dia udah tahu rumahnya, dia udah tahu listingannya di mana, alamatnya di mana. Dia pakai strategi, pakai cara yang menurut gua nggak beretika, nggak bagus, nggak boleh ditiru. Nggak boleh ditiru. Iya. Itu dia mau nyalip ya. Jadi kayak dia mau langsung ketemu owner. Yes. Padahal Gila awalnya udah minta Kobrok sama agent listing namanya kan. Dia sebagai agent selling nanti bawa klien. Oke. Tapi dia kayaknya nggak hati mungkin ya. Padahal dia terdaftar di kantor agent loh. Soalnya dia mikir gini, leasingan 99M kan tadi kan. 90 ya. Komisi gue kalau dibagi 2, ya nggak dapat apa gue. Gak juga. Padahal kalaupun dibagi 2 dengan misalnya, nilai segitu, ya kan? itu udah besar juga ya. Besar juga. Besar banget. Berarti rakus dia. Ya, jadi rakus banget. Dia caranya ialah, ini boleh dibuka nggak nih caranya? Tapi jangan jadi Gini. Gimana? Kalau menurut gua, kronologi apapun juga sebenarnya itu terbuka. Misalnya nih, ada satu kronologi kejahatan ya. Pencabutan nyawa orang lain. Kan nanti di-cut nih sama YouTube nih kalau gue bilang kayak gitu. Oke. Penghilangan nyawa orang lain, ya kan? Kan polisi kan suka kasih tahu kronologinya. Ya kan? Belum tentu. Gimana bentar. Gimana caranya dia bisa iniin orang itu, ya kan, menghabisi orang ini itu segalanya. Kita ikutin nggak? Enggak kan? Ya normal ya, nggak bakalan ya. Jadi bahkan menjadi kehati-hatian kita. Iya, begitu. Hati-hati nih, gue hati-hati gitu. Jadi boleh begitu tuh. Jadi kalau kita buka kronologi seperti itu yang selicik itu, kita jadi hati-hati. Agent-agent lain juga hati-hati. Wah, gua nggak boleh lengah nih. Gue mesti hati-hati sama agent yang A ini, atau agent yang ngelakuin itu mungkin dalam hati, waduh, udah kesabar. Harusnya di blacklist itu udah tahu deh semuanya gitu loh, kartu gue gitu kan, aib gue udah kelihatan gitu loh. Harusnya ini bisa jadi pelajaran ya. Silahkan kasih kronologinya. Karena dia udah tahu rumahnya, ya, udah tahu propertinya, caranya dia cari tahu si owner. Dia pakai strategi licik, boleh dibilang. Iya. Dia kirimin sesuatu barang, misalnya makanan, jeruk atau parcel gitu ya, gitu kan? Okay. Kiriminlah, dia bikin parcel, dia kirimin ke rumah tersebut. Oke. Karena rumah itu kosong, sebenarnya rumah itu kosong, tapi kan ada yang jaga. Kadang-kadang ada yang jaga. Apalagi gitu kan? rumah 90M nggak mungkin biarin kosong gitu aja tanpa security ya kan? Ya security. Mungkin dia lewat security nggak dapat kali ya nomor telepon orangnya, kan security nggak berani ngasih ke sembarangan kan? Itu mungkin udah cara beberapa kesekian kalinya ya. Iya. Dia kirimin parcel, diterima security-nya nggak tanya dari siapa Pak, tapi intinya ya buat rumah bapak ini. Si pengirimnya. Bapak yang ini gitu ya. Gitu kan, diterimalah sama security-nya. Security pikir, wah buat bos gue nih. Iya. Oke, lanjut. Jadi dia akhirnya kirimlah ke bosnya. Bosnya bingung dong. Siapa ini ya? Ada nomor teleponnya di parcel itu. Wow, luar biasa sekali. Jadi nomor teleponnya sekian. Kalau gue pun sebagai pemilik rumah, gue dikirimin parcel, gue harus tahu dong. Betul. Ini dari siapa? Benar. Apa ini tujuannya? Benar. Ya, semua orang pasti begitu dong. Kalau mau, jadi penasaran kan? Akhirnya tuh si owner telepon ke nomor tersebut. Ketahuan deh nomornya. Dapet deh langsung nomor ownernya. Gila. Itu Padahal dia nggak perlu begitu pun dia bisa kan jual tuh rumah. Bisa. Kan udah dapat informasi semuanya dari agent. Tapi dibagi 2 nggak bisa beli. Karena dia udah dapat nomor teleponnya, dia langsung hubungin ownernya dong. Terus dia langsung tanya, Pak, itu rumah bapak mau dijual ya? Saya boleh bantu jualin nggak? Ya si owner kalau udah begitu, ya udah silakan aja gitu ya. Oke. Ya biasalah owner.
Nah, yang penting ngejual Yang gitu penting ya. jual kadang-kadang. Oke. Kan udah dapet tuh nomor telepon owner rumah tersebut. Terus karena sudah dapet, dia bisa langsung hubungin. Terus dia konfirmasi ke pembelinya. Pembelinya udah cocok, udah suka, udah pengen transaksi. Waduh. Berarti sebenarnya tuh dia dari awal udah tahu nih, pembeli gue suka nih sama rumah Suka, ini nih. betul. Tapi gue nggak rela kalau gue bagi sama Obrok agent yang lain. sama agent listingnya. Nah, dia putar otak nih. Putar otak dia. liciknya dia. Iya, curangnya. Oke, Terus ya. abis itu karena pembelinya udah suka, udah Oke. mau UTJ. Wah. Oke, Di- 90M nih, 90-an M Iya. nih. Terus dia Gila. mikir lagi nih kayaknya. Waduh, gimana ya? Sebelum transaksi dia curang lagi. Heeh. Kenapa? Tadi udah curang sama agent listing. Heeh. Kan dia kan udah sendiri nih. Yes. Komisi kan buat dia semua. Oh enggak, dia terdaftar di kantor agent, masih terdaftar. Wah, bagi lagi dong. Iya, kan dipotong dong. Iya. Kalau jualan produk itu, jual properti itu, kalau bagusnya kan terdaftar di kantor agent. Betul. Kalau jualan ada pembagian tuh, ya kan? Emang wajar kan kantor agent yang menaungi dia. Betul. Nah, Jadi, bentar. Ini pesen ya buat para pembeli Agent? ya. Pembeli. Oke. Kita agent juga dipotong kantor, jadi jangan minta bagi komisi ya. Banyak yang gitu ya. Itu rezeki kita. Siapa tahu ya buat bayar uang sekolah anaknya. 2 bulan, 3 bulan kan lumayan tuh ya. Jangan diminta ya. Makasih perhatiannya. Tapi gue juga ngalamin gitu. Nanti ceritain next ya. Oh, yang bagi komisi itu ya. Pembelinya. Iya, Ya, itu tadi ada. gue bilang ada ya. Iya, ada gue beberapa kali. Oke, Ntar gue berarti ceritain ya next ya. segmen klien kurang aja. Oke. Bukan. Licik, oh iya, licik. klien ya. Iya dong, klien dong. Klien yang minta jatah sebutannya. Iya, ngambil rezeki ya. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Jadi Dia karena kan terdaftar nih. dia kan udah masih terdaftar di kantor agent. Kalau dia ada penjualan, berarti harus ada pembagian ke Pembagian. kantor. Oke. Karena ini udah mau closing, dia keluar dulu. Keluar dari kantor agent. Sebelum transaksi dia keluar dulu dari kantor itu, lalu dia habis keluar 2 hari 3 hari kemudian dia kan bikin surat pengunduran diri kan, pengunduran diri. Gue keluar dong bos, gue nggak terdaftar lagi ya, gue mau usaha yang lain dulu lah, apalah alasannya. Wow, Habis itu, luar biasa. habis dia keluar dari kantor itu, baru dia kontak lagi si penjual sama si pembeli, Pak, yuk kita transaksi. Wow. Habis itu beres ini sama kantor agent, dia transaksi, terus dia dibawa ke notaris, penjual dan pembeli ada, 100% buat dia. 100% buat dia. Langsung beli. Nggak tahu beli apa. Udah tahu loh. Udah Ya, tahu tuh mobil. Dia langsung transaksi Gila sih itu. sama penjual dan pembeli. Komisi Selesai. buat dia. Semua Semuanya dong. buat dia. Oke, berarti itu agent dari kali ya. Ada kali ya film Hati-hati. Agent from Ya hati-hati karena kenapa dia udah ngelakuin kebohongan dan udah culas curang Iya, kedua orang. Pertama agent listing, kedua kantornya. Ya kalau owner mungkin mikirnya ya udah yang penting dijual. Oke. Cuman sebenarnya owner tahu bahwa ini sub agent dari si agent listing harusnya. Oke. Jadi intinya kuncinya sebenarnya di owner sih. Kuncinya ialah agent itu harus punya etika. Iya. Kalau kita kobrok, berlakulah kobrok yang bagus, yang Iya. rapi, yang baik, yang saling namanya juga kobrok kerjasama antara dua agent yang saling menguntungkan. Iya, kan? betul. Nggak boleh serakah. Jadi kalau memang punya listingan yang kobrok, komunikasi sama agent listingnya. Iya. Meskipun kita punya pembeli potensial. Karena gimana pun juga ya, lu mungkin bisa nikmatin sekarang hasil dari itu. Tapi nama lu udah kesebar semua sampai kita Iya. aja tahu. Gua aja baru tahu. Iya, sampai kita Tapi akhirnya kita tahu semua. akhirnya kita tahu semua. Sekarang kalau gua udah tahu begini, gue juga bisa cerita sama teman-teman gue. Betul, sesama agent walaupun off record ya, off the record ya. Bahkan gua udah tahu Instagramnya.
Iya. Gue udah tahu namanya, nomor handphonenya. Jadi kita gua kasih tanda ya, red flag ya. Jadi kan kita jadi waspada. Gue waspada sama orang ini. Bahwa nanti kalau lain waktu gue ketemu sama orang ini, terima kasih yang udah infoin ke gue tadi tuh, agentnya. Sakit hati kali ya. Bukan sakit hati lagi ya. Capek-capek listing, terus berbuat baik. Lu mau bantuin jualin ya? Yuk, kasih nih, gue kasih nih, bagus loh. Tapi setelah itu dia di apa namanya? Bypass. Itu sih bagus. Itu sih parah banget, beneran parah banget. Menurut gue itu agent red flag banget sih, red flag. Ya, pasti kalau kita ngomong gini banyak deh yang tahu. Pasti, karena katanya udah tahu semua, udah banyak ribut sama semua kantor agent, sama agent-agent lain. Ceritanya gitu. Coba nanti kita lihat ya. Siapa tahu ada yang tiba-tiba kontak, Olive, thank you udah speak up. Banyak loh yang kayak gitu loh, yang kemarin kita ngomong klien-klien, banyak loh yang ngomong gitu, thank you ke kita. Jadi ini menambah pengalaman, menambah wawasan, menambah untuk sesama agent kita. Sebenarnya ini tugas organisasi sih, asosiasi sih. Gimana caranya supaya hal-hal kayak begini nggak terjadi. Benar. Jadi asosiasi khususnya AREBI ya, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, kantor gue juga terdaftar. Iya. Jadi harus terdaftar, terus ada NIB-nya juga untuk menindaklanjutin kalau ketemu agent-agent kayak begini. Kasus kayak begini ya. Ya, agent kayak gini karena kasihan. Agent-agent yang bener-bener kerja dan mau kerja sama, yang mau co-broking, tapi kalau lama-lama di bypass, lama-lama ditikung-tikung terus, mereka akan berpikir lain nanti. Benar-benar. Ya. Ya udah, itu ya gitu. Pesan buat agent, dan juga mungkin kalau gue lebih ke para customer kali ya, para owner kali ya. Kalau lu udah tahu dan percaya sama satu agent, tolong kerjasamalah yang baik dengan agent tersebut. Karena apa? Kalau memang ini agent yang satu ini, walaupun dia punya klien prospek ya untuk beli rumah lo, dia aja udah bisa ngebohongin temennya sendiri. Ya kan, yang selama ini bertahun-tahun ngebantu dia, kantor agent yang udah ngebantu dia bertahun-tahun, dia bisa dibohongin. Betul, katanya. Apalagi lu gitu loh, yang lu baru kenal gitu kan. Iya, itu udah lama kenalnya katanya sama sesama agent itu. Udah lama loh kenalnya. Bahkan boleh dibilang sesama daerah. Daerahnya dalam arti mereka di kawasan ya. Jakarta Selatan, Jakarta Utara sama-sama. Berarti udah red flag banget di daerah situ. Ya, pastinya. Kedengerannya sih begitu sih. Pastinya, karena gue jadi tahu namanya siapa. Betul, jadi gue lebih waspada gitu. Karena jujur agent yang ceritain ke kita ini gak ada potensi untuk melakukan hal-hal seperti itu. Profesional kok. Profesional. Bagus. Iya, gitu. dan semangat kerjanya bagus. Iya, kita tahu loh. Jawab. Kita tahu lo capek ngevlog ya kan. Kita udah bikin video, listingan ini, maksudnya rumah ini bagus ini gini, tiba-tiba udah closing sama siapa? Loh, yang kemarin gue kasih tahu kan lo. Wah, itu sakit hati sih. Aduh. Gitu. Ya udah. Oke. Apalagi? Ada cerita bypass banyak sih ya, banyak sih. Ada beberapa lah yang gue denger lah, atau gue juga ngalamin beberapa, tapi cuma ini yang paling di luar nurul banget ini yang paling, sampai karena nilainya cukup bukan besar lagi, nilainya besar. Benar. Mungkin itu yang jadi. Udah gitu, gue kan sempet lihat tuh Instagramnya, mamerin ya. Itu aduh, gue pengen nangis sih sumpah sih, walaupun bukan gue yang ngalamin ya, tapi gila lu nggak boleh. Agent lu itu benar-benar oke. Ya gitu aja ya. Jadi hati-hati. Sekarang zamannya media sosial. Iya, listingan kita terbuka gitu loh. Informasi kita juga terbuka. Bener. Kalian juga semua terbuka. Jadi sama-sama saling respect lah. Iya, saling hormati, betul. saling jaga betul. Etika. Oke. Sekian dulu episode kali ini ya. Next kita cerita lagi. Ada banyak nanti cerita lagi. Atau yang mau cerita-cerita, nanti gue ceritain deh. Karena kita bisa sharing pengalaman, betul, ilmu, wawasan semuanya. Karena banyak yang cuma berhenti di dia doang. Oke, asal gue tahu aja nih gitu kan, lu red flag. Tapi mereka nggak bisa speak up.
kita speak di sini ya. Kita akan hilangin yang culas, yang curang. Betul. Yang apa? Kita sindir dia ya sampai dia kayak, Tuhan maafkan aku. Bener gak sih? Ya kan Semoga ya. Ya. Semoga mereka bisa kita juga cerita berhenti. berdasarkan kenyataan. Betul. Dari informasi dari kalian juga. Betul. Oke. Oke guys, see you on next episode, di episode 11 nanti. Wow, udah episode 11. Rajinin dong kita dong. Ini Makanya subscribe ya, jangan lupa ya. Ya, liputan properti. Iya. Pelan-pelan ngomongnya. Liputan properti, secondary properti, apapun, dia banyak banget website-nya ada di bawah deskripsi. Ya. Oke, bye. Yang mau kobrok kontak ya. Dengan senang hati. Gue saling membantu. Lihat di website gue ada www.secondaryproperty.com. Itu listingan gue. Jadi kita bisa kobrok. Gemes. Apa tuh? Gemes. Oke. Dah.